Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman atas keterlambatannya. Baiklah, saya di sini sebagai moderator. Sebelum kita memulai presentasi dari kelompok saya pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi dari kelompok saya pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sebagai moderator. Yang kedua yaitu Anggun sebagai pembaca materi 1, Yulia sebagai pembaca materi 2, dan Sofi sebagai pembaca materi dan Nindya sebagai pembaca materi 3, Sofi sebagai pembaca materi 4. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembaca materi 1, yaitu yang akan dibacakan oleh Anggun. Kepada Anggun, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, secara umum, ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, Pasal 31 Ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada 27 bulan 3 1989, Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevasi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Next. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan, baik itu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang pertama yaitu ada pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga ada pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, adapun jenjang yang ditempuh dalam pendidikan yaitu yang pertama pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga pendidikan tinggi. Adapun jenis-jenis pendidikan yaitu yang pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan kejuruan, ketiga pendidikan akademik,
keempat, pendidikan profesi, yang kelima, pendidikan vokasi, keenam, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu pembaca materi 2 yang akan dibacakan oleh Sofi. Kepada Sofi dipersilakan. Maaf, kepada Yulia dipersilakan untuk membacakan materi 2. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Anggun, yaitu tentang dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Next. Satu, landasan ideal. Landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 2. Landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, landasan operasional. Dalam GBHN 1988 dirumuskan tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras dan tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia yang telah membacakan materi 2. Selanjutnya itu pembaca materi 3 yang akan dibacakan oleh Nindya. Kepada Nindya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berilmu, warga negara yang kreatif, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab. Next slide.
Next, Aida. Udah, Nen. Udah. Baiklah. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi, diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Fungsi lembaga pendidikan yang pertama yaitu untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dan dalam berdemokrasi. Yang terakhir yaitu menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Baiklah, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nindya yang telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu pembacaan materi yang keempat, yaitu yang akan dibacakan oleh Sophie. Kepada Sophie dipersilakan. Next slide. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Nindi, yaitu prinsip pendidikan. Sesuai Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Berikut isi Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 4. Yang pertama yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, pendidikan sistem terbuka. Fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Selanjutnya, pendidikan multimakna. Proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Selanjutnya, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baiklah, itulah materi dari saya akan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophie yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baiklah, sudah ada yang bertanya. Kepada Indira dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana maksud dari terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan non-formal? Apa contoh pendidikan non-formal yang berjenjang dan terstruktur itu? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Indira. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ainul Mardia. Kepada Ainul dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya Ainul Mardia izin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskanlah bagaimana upaya-upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kembali kepada Ainul. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat kelompok tentang nilai pendidikan di negara kita? Dan jelaskan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Maaf sebelumnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan hasil presentasi kami pada hari ini? Baik, kepada Putri Adrian dipersilakan untuk menambahkan materinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menambahkan sedikit materi mengenai konsep-konsep pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk membangun manusia yang seutuhnya. Pendidikan nasional berfungsi sebagai alat yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi, pengembangan masyarakat, pengembangan kebudayaan, serta pengembangan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Nah, di dalam sistem pendidikan nasional ini terdapat 4 konsep pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan nasional merupakan usaha sadar untuk membangun masyarakat Pancasila. Yang kedua, sistem pendidikan nasional merupakan salah satu bagian atau sistem dari pembangunan nasional yang ada bersama dengan sistem kehidupan lainnya. Yang ketiga, sumber masukan sistem pendidikan nasional Indonesia adalah masyarakat. Dan yang terakhir, proses yang diharapkan terjadi dalam sistem pendidikan nasional dewasa ini adalah proses sosialisasi. Kemudian, dalam jalur jenjang pendidikan terdapat yang namanya pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti pelengkap pendidikan formal, di mana pendidikan nonformal menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Pendidikan nonformal ini mencakup beberapa hal, yaitu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Dalam pendidikan nonformal juga terdapat beberapa satuan pendidikan nonformal, yaitu lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta majelis taklim dan yang sejenisnya. Baik, demikian materi yang dapat saya tambahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Putri yang telah menambahkan hasil materi atau presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya yaitu penambahan materi dari Rezi. Kepada Rezi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menambahkan jawaban. Materi yang akan saya tambahkan yaitu mengenai tantangan-tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional. Tantangan tersebut yang pertama yaitu kita ditantang untuk menghadirkan siswa didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang masif dan eksesif yang membawa budaya liberal, sekuler, bahkan bebas nilai, serta jauh dari agama, sehingga pergaulan bebas menjadi marak dan perilaku menyimpang, dekadensi moral ataupun akhlak dalam kehidupan generasi bangsa kita makin tidak terkendali. Nah, tidak ada cara efektif untuk mengatasi hal tersebut kecuali dengan menanamkan nilai-nilai agama yang konsekuen, terutama dalam dimensi pengalaman akhlak sehari-hari, karena iman, takwa, dan akhlak itu sumbernya adalah agama. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kita terus ditantang dan dipacu untuk mengatasi ketertinggalan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara di dunia. Hal ini dilakukan melalui desain
kurikulum dan materi ajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang terus berkembang. Indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal. Dalam standar UNDP 2017 di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia di bawah Singapura, di mana Singapura berada di angka 9, Brunei Darussalam 30, Malaysia 62, dan Thailand 89, sementara Indonesia adalah posisi ke-108. Demikian halnya dengan kemampuan riset dan inovasi yang dihasilkan dunia pendidikan, kita juga masih kalah dibandingkan negara-negara lain termasuk di kawasan Asia Tenggara. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tantangannya adalah pemerataan pendidikan dari sisi kurikulum maupun infrastruktur pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia. Percepatan pencapaian pendidikan di berbagai daerah, terutama luar Jawa, mutlak menjadi target dan prioritas pemerintah mengingat disparitas dan kesenjangan yang terjadi cukup lebar. Indonesia ini luas dengan karakter kemajuan daerah masing-masing, sehingga kita memerlukan sistem pendidikan yang terstandarisasi dengan strategi pencapaian yang efektif untuk seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, pencapaian kemajuan dalam bidang pendidikan dirasakan secara merata di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan atau di pusat-pusat pertumbuhan maupun di pelosok daerah. Kemudian tantangan yang keempat yaitu kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan wajib diperhatikan dan ditingkatkan oleh negara. Belajar dari negara-negara maju dalam pendidikan, komponen kesejahteraan ini penting secara psikologis dan kualitatif mempengaruhi profesionalisme dalam proses pengajaran. Hal ini bukan saja terkait gaji atau penghasilan, tetapi juga menyangkut penghargaan profesi, peningkatan pengetahuan dan wawasan, serta tersedianya ruang kreativitas dan aktualisasi diri di lembaga-lembaga pendidikan. Baik, itulah penambahan jawaban saya tentang tantangan dalam mewujudkan pendidikan nasional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rezi yang telah menambahkan hasil materi atau presentasi kami pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu kepada Hanafa dipersilakan untuk menambahkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menambahkan sedikit materi dari tentang sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan nasional. Seperti yang disebutkan Wiraji, yang dikutip oleh Wahyu Ningtyas pada tahun 1995, menyatakan bahwa fungsi pendidikan itu meliputi yang pertama memindahkan nilai-nilai budaya, yang kedua nilai-nilai pengajaran, yang ketiga peningkatan mobilitas sosial, yang keempat ada fungsi sertifikasi, yang kelima ada job training, dan yang terakhir ada memantapkan dan mengembangkan hubungan-hubungan sosial. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Komponen dalam sistem pendidikan nasional disebutkan oleh Kongs dalam Ihsan 2004, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan dan prioritas, lalu ada peserta didik, manajemen atau pengelolaan, struktur dan jadwal waktu, isi dan bahan pengajaran, guru dan pelaksana, alat bantu ajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan nasional. Yang pertama, visi pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan praktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Selanjutnya, misi pendidikan nasional. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang mutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Selanjutnya ada meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Selanjutnya ada meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas, menjaga pendidikan sebagai pusat kebudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada Hanafa yang telah menambahkan hasil materi dan presentasi kami pada pagi hari ini. Baiklah, beri kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari Sabrina yang akan dijawab oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilakan. Maaf sebelumnya, mungkin Anggun lagi terkendala jaringan. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Indira yang akan dijawab oleh Yulia. Kepada Yulia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indira, yaitu bagaimana maksudnya terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan non-formal dan apa contohnya. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Maksudnya yaitu pendidikan non-formal dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang atau pilihan. Berbeda dengan pendidikan formal yang harus terstruktur dan berjenjang. Biasanya, pendidikan non-formal diselenggarakan dengan struktur yang lebih fleksibel mengikuti kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan non-formal dilaksanakan untuk warga belajar yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal. Pendidikan non-formal berfungsi pelengkap dan pengganti pendidikan formal bagi warga yang membutuhkan pendidikan di luar pendidikan formal. Dan adapun
Baiklah, mohon maaf teman-teman, saya terkendala jaringan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indira, yaitu bagaimana maksudnya terstruktur dan berjenjang dalam pendidikan non-formal dan apa contohnya. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Maksudnya, pendidikan non formal dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang atau pilihan, berbeda dengan pendidikan formal yang harus terstruktur dan berjenjang. Biasanya, pendidikan non formal diselenggarakan dengan struktur yang lebih fleksibel mengikuti kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Pendidikan non-formal dilaksanakan untuk warga belajar yang tidak terakomodasi dalam pendidikan formal. Layanan pendidikan non-formal berfungsi meningkatkan kompetensi peserta didik agar memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan pendidikan formal. Bagi kalangan yang tidak dapat mengikuti atau bahkan kurang tertarik pada pendidikan formal. Intinya, pendidikan non-formal adalah sebagai pelengkap dan pengganti pendidikan formal bagi warga yang membutuhkan pendidikan di luar pendidikan formal. Adapun contoh dari pendidikan non-formal yaitu seperti kegiatan pramuka. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yulia yang telah menjawab pertanyaan dari Indira. Selanjutnya yaitu apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Yulia? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Selanjutnya masuk kepada pertanyaan dari Ainul yang akan dijawab oleh Sofi. Kepada Sofi dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ainul Merdia. Pertanyaannya ialah, jelaskanlah bagaimana upaya-upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ada beberapa upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu ketersediaan aksesibilitas dan daya tampung. Yang kedua, kinerja dan kesejahteraan guru harus dioptimalkan. Yang ketiga, proses pembelajaran yang menyenangkan dan mendidik. Yang keempat, jumlah dan kualitas buku harus memadai. Yang kelima, ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Yang keenam, menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia Indonesia. Yang ketujuh, menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara. Yang kedelapan, memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang, serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Yang kesembilan, meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli, dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Yang ke-10, meningkatkan kualitas pendidikan dengan tersedianya standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal atau SPM, serta meningkatkan kualifikasi minimum dan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan lainnya. Ke-11, meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi, serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat. Ke-12, menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis
dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel. Yang ke-13, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan. Yang terakhir, mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan Depdiknas yang bersih dan berwibawa. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sophie yang telah menjawab pertanyaan dari Baiklah, terima kasih kepada Sophie yang telah menjawab pertanyaan dari Ainul. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban yang diberikan oleh Sophie? Baiklah, kepada Jenny dipersilakan untuk menambahkan jawabannya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Ainul. Sebelum menjawab, saya akan mengulangi pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu jelaskanlah bagaimana upaya-upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan untuk yang akan datang. Dan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional di Indonesia sendiri. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sesuai dengan dalam undang-undang secara tegas disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan pendidikan dalam tataran praktis harus mengacu pada dua landasan tersebut. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum pada Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 yang bunyinya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis secara tanggung jawab. Nah, untuk itu, agar pendidikan di Indonesia terus berkembang, adanya upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan itu sendiri, dilakukan pembaruan-pembaruan yang meliputi: 1. Pembaruan landasan yuridis. Pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan yang mengenai hal-hal penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Yang kedua, pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Yang termasuk faktor yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila UUD 1945, dan landasan historis yang mencakup unsur-unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak dari dulu sampai sekarang. Dan sedangkan yang termasuk pada faktor yang kedua adalah landasan sosial yang berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada satuan pendidikan. Yang keempat yaitu pembaruan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, dan mengelola, serta memberikan pelayanan teknis pada bidang pendidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen itu, karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang lain kompeten tidak akan ada artinya. Tenaga selain guru adalah pustakawan, laboran, konselor, teknisi sumber belajar, dan masih banyak lainnya. Baiklah, hanya itu penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Jenny yang telah menambahkan pertanyaan dari... Baiklah, terima kasih kepada Jenny yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Ainul. Selanjutnya yaitu kepada Nelda dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ainul. Pertanyaannya yaitu bagaimana upaya untuk pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Nah, upaya yang pertama yaitu pengembangan guru. Ini adalah hal utama yang perlu dilakukan. Bila guru hebat, maka sekolah, siswa, dan lingkungan pun juga akan hebat. Seorang guru dapat berperan penting dalam membuat suasana belajar di sekolah menjadi menyenangkan. Seorang siswa akan menyukai satu pelajaran bukan karena buku teks mata pelajaran, melainkan sosok seorang guru yang dapat membawakan suasana menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Nah, upaya yang kedua yaitu dalam pengembangan pendidikan adalah memperkuat peran orang tua siswa. Orang tua itu adalah pendidik terpenting yang tak terlupakan. Hal ini tidak boleh terjadi dalam dunia pendidikan karena orang tua adalah yang utama dalam membentuk karakter seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua harus diperkuat perannya dan dapat terlibat dalam proses pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan para siswa sebagai upaya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Mengajak para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk bertanya kepada para siswa mengenai proses belajar seperti apa yang diinginkan. Hal tersebut perlu dilakukan karena siswa yang menjalankan proses belajar. Proses belajar yang baik bukan menginstalasi materi kepada siswa, melainkan menumbuhkan seluruh potensi yang ada pada diri siswa. Demikianlah tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nelda yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Ainul. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sabrina yang akan dijawab oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina, yaitu bagaimana pendapat kelompok tentang nilai pendidikan di negara kita. Jawabannya, menurut kelompok kami, sistem pendidikan di negara kita masih cenderung mengeksploitasi peserta didik. Indikator yang digunakan juga cenderung menggunakan indikator kecerdasan, sehingga dari segi nilai yang dilaporkan belum tentu menunjukkan bahwa peserta didik akan mampu bersaing dan bertahan dalam menghadapi industrialisasi yang sedang berlangsung. Kemudian, jelaskan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada beberapa prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis yang berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan. Selanjutnya, yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimuka. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap bangsa warga negara. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun yang telah menjawab pertanyaan dari Sabrina. Selanjutnya itu, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Anggun? Baiklah, kepada Dwi Rizky dipersilakan untuk menambahkan jawabannya.
Baiklah, terima kasih memberikan saya kesempatan untuk menambahkan ini. Pertanyaannya, saya akan menenggaraan di Indonesia. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Lalu sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yaitu sistem penyelenggaraannya adalah keseluruhan komponen penyelenggaraan pendidikan yang saling terkait, terpadu untuk memberikan jaminan keberlangsungan proses pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan menggunakan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Itulah tambahan jawaban dari saya atas pertanyaan Saudari Sabrina. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Rizky yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Sabrina. Selanjutnya yaitu kepada Dini, dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator karena telah mengizinkan saya untuk menambahkan sedikit jawaban dari Saudara Sabrina. Yang pertanyaannya, bagaimana pendapat kelompok tentang nilai pendidikan di negara kita dan jelaskanlah penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Jadi menurut saya sistem atau nilai pendidikan di Indonesia sudah berkembang daripada tahun sebelumnya. Tapi untuk beberapa daerah, sistem pendidikan masih tergolong kurang karena fasilitas di sekolah tidak memadai dan kurangnya sosialisasi untuk guru dan staf. Dan jelaskanlah penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Jadi, pendidikan nasional adalah suatu usaha membimbing para warga negara Indonesia menjadi kepribadian Pancasila, yaitu berpribadi berdasarkan ketuhanan, kesadaran masyarakat, dan mampu memudayakan alam sekitar. Dan jadi dapat disimpulkan, sistem pendidikan adalah kesatuan integral dari sejumlah unsur pendidikan yang saling berpengaruh tercapai tujuan pendidikan yang akan menghasilkan keluaran atau tamatan yang berkualitas demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Sabrina. Baiklah, selanjutnya itu saya akan bertanya kepada Indira, apakah sudah paham dan mengerti tentang jawaban yang telah diberikan oleh Yulia? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah memahami dan sudah mengerti jawaban yang diberikan oleh Yulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Indira. Selanjutnya yaitu saya akan bertanya kepada Sabrina, apakah sudah paham dan mengerti tentang jawaban yang telah diberikan oleh Anggun? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah paham dan mengerti jawaban yang diberikan oleh Anggun. Baik, terima kasih kembali kepada Sabrina. Selanjutnya yaitu saya akan bertanya kepada Ainul, apakah Ainul sudah paham dan mengerti tentang jawaban yang diberikan oleh Sofi?
Baiklah, sebelumnya terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji dan tambahan dari teman-teman. Saya sudah cukup mengerti dan paham dengan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Ainul. Baiklah, itulah hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk membuka atau on-cam kameranya. Baik, kita mulai screenshot-nya ya teman-teman. Maaf, tunggu sebentar teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.